Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, syukur alhamdulillah kita ketemu walaupun dalam lewat video. Syukur alhamdulillah dalam kawal santri kali ini ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berkah, semuanya tidak kurang apapun. Ayah bunda sekalian rahmati Allah, mohon izin saya malam ini tidak bisa bersama ayah bunda semua di Zoom kawal santri. Bisanya lewat video. Alhamdulillah ini kita sedang ada di kota Tulungagung, tadi di Kediri, dan insya Allah besok mohon doanya kita ada ketemuan dengan tim dari Bupati Sleman di Jogja ya, Sleman Jogja, di Bupati. Malam ini kita di Tulungagung, besok insya Allah kita di Nganjuk. Nah ini di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Ini insya Allah kita sedang mempersiapkan salah satu segmen penting dalam pendidikan putra-putri kita. Jadi apa yang menjadi tema malam ini yaitu pola pendidikan di RT Indonesia, insya Allah sangat relate ya, sangat relate dengan apa yang kita kerjakan hari ini di Jawa Timur maupun besok di Kabupaten Sleman. Jadi putra-putri kita itu memang kita desain, kita bimbing untuk menjadi seorang khalifah. Saya sering sekali mengingatkan kepada ayah bunda semua bahwa jangan sampai kita memasukkan putra-putri kita di RTQ itu dengan niat anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Jangan cuma sampai di situ ya, karena niat kita harus putra-putri kita menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Karena ini adalah tugas manusia yang paling inti. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, waktu itu manusia belum diciptakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada penduduk langit bahwa aku akan menciptakan makhluk yaitu manusia di muka bumi menjadi khalifah. Jadi ini perintah sebelum manusia diciptakan ya, jadi kita niatkan anak-anak kita menjadi seorang khalifah. Nah, seorang khalifah itu salah satu syaratnya dia harus menguasai kalamullah, dia harus menjadi ahlul Quran, dia menjadi harus penghafal Quran. Maka menjadi penghafal Quran itu adalah menjadi wasilah atau syarat ya, bukan tujuan akhir. Nah, dalam tugas menjadi seorang khalifah atau menjadi pemimpin, maka banyak hal yang harus dia kuasai agar rakyatnya nanti betul-betul terjamin kesejahteraannya. Ada 4 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga ketahanan mempertahankan diri atau Rusia. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita lihat rusaknya sebuah generasi itu kalau ada kerusakan di bidang pendidikan, kesehatan maupun di ketahanan pangan. Nah, insya Allah kita sudah menggali banyak ya, hadis, banyak riwayat. Ketahanan pangan di akhir zaman itu salah satunya adalah kurma. Nanti juga satu padan dengan kambing, itu ada hadisnya. Maka ini kita sedang menyiapkan di bawah Mahat Tafiz Gemilang, pondok pesantren kita itu kira-kira sudah ada sekitar 20-30 hektar perkebunan kurma yang kita kelola, yang insya Allah akan dikelola oleh putra-putri kita. Nah, nanti putra-putri kita ini apakah ada yang menjadi ahli di bidang pertanian, ahli di bidang peternakan, atau perkebunan, atau di kesehatan, atau sebagai dai di pendidikan, atau ahli militer, atau furusiah di berkuda, memanah, berenang, dan bela diri. Nanti akan di SMA ya, di mahat kita di SMA itu penjurusannya. Itu membutuhkan karakter dasar 10 muaswat muslim, membutuhkan pondasi-pondasi kuat yang akan mengokohkan mereka menjadi seorang khalifah. Nah, pondasi dasar ini tidak bisa kalau tidak disiapkan dengan serius. Maka Ustadz Tefri menjelaskan malam ini ya tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan RT Indonesia. Kenapa prinsip dasarnya seperti itu? Karena ini sejarah bahwa para ulama kita dulu dididik seperti ini, maka hasilnya mereka di usia muda itu berkarya bertaraf global. Mereka bisa nulis kitab yang sampai sekarang itu masih dipakai. Di usia muda, umur 15 tahun, 17 tahun, 21 tahun mereka sudah berkiprah secara internasional. Tapi tentu cara mendidiknya ya harus seperti para ulama dulu dididik gitu ya. Salah satunya misalnya nanti Ustadz Tefri mungkin akan menjelaskan kenapa di RT Indonesia itu nggak ada ice breaking, nggak ada mainan di kelas gitu ya. Konsepnya bukan belajar sambil bermain. Karena ulama-ulama zaman dulu itu belajar ya belajar serius gitu, nggak main-main. Ya lucu juga sekarang ini belajar sambil bermain, tapi ya boleh-boleh aja.
boleh-boleh aja, nggak ada yang salah, hanya hasil akhirnya berbeda. Hasil akhirnya berbeda. Maka Bapak Ibu sekalian, di RT Indonesia kita mengajak ayah bunda semua untuk sadar bahwa sayang banget itu putra putri kita terlahir sebagai seorang pemimpin. Kapasitas mereka dibekali oleh hardware, baik otaknya, fisiknya itu ya, hardware yang bisa menjadi khalifah sekali berdunia. Tinggal softwarenya kita yang install gitu. Kita bisa nggak menginstal agar software ini bisa menjadi khalifah kali berdunia, bisa nggak gitu. Maka diinstal Quran, diinstal hadis, diinstal dengan furusia, diinstal dengan kesehatan, insya Allah ya, insya Allah. Jadi intinya Bapak sekalian, apa yang kita siapkan hari ini, kemarin, dan besok insya Allah mohon doanya, kita ada agreement dengan timnya Bupati Sleman, itu adalah dalam rangka mempersiapkan ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan, peternakan, perkebunan gitu untuk putra-putri kita. Tapi ingat, intinya mereka akan bisa mengemban amanah besar ini, mereka akan bisa menjadi seorang khalifah kalau pendidikannya seperti ulama-ulama dulu dididik. Ya, kalau mendidiknya seperti mereka, insya Allah hasilnya seperti para ulama. Tapi kalau mendidiknya juga seperti yang sekarang, ya hasilnya seperti anak-anak zaman sekarang gitu. Boleh-boleh saja, nggak salah, tapi hasil endingnya yang berbeda. Maka semangat terus Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus asa. Kalau ada futur-futurnya, ada bosan-bosannya, merapat ke yang rajin, kumpul dengan orang tua santri yang rajin, tanya dengan gurunya, tanya dengan fasilitatornya, konsultasi dengan pengelolanya gitu ya. Pokoknya jangan sampai putus. Yang tufula lanjut ke kutab, yang kutab lanjut ke mahat, yang mahat lanjut ke SMA-nya, yang SMA-nya sedang kita siapkan S1-nya bagi yang mau kuliah, tapi yang tidak mau kuliah langsung berkarya, kita sudah siapkan bidang-bidang pekerjaan mereka yang tidak lepas dari Quran walaupun mereka berkarya bertaraf internasional. Mohon doanya semua ya, bersatu padu terus kita sama-sama menyiapkan putra-putri kita menjadi seorang khalifah yang ahlul Quran. Baik, terima kasih. Saya kira itu saja malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan barokah dari Allah, dimudahkan oleh Allah, dan kita bisa berkumpul bersama kelak di surganya Allah karena perjuangan kita satu visi satu misi. Salam semangat terus, salam 30 juz, dan mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kemudahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.